Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Kita masih membahas sekilas tentang Istana Alhambra. Mari kita simak bersama. Istana Alhambra dan kaitannya dengan Islam di Spanyol serta keadaannya sekarang. Di sebuah negeri mayoritas non-muslim sana telah ditemukan sebuah bangunan tua nan megah yang masih kokoh. Bangunan ini ada kaitan kental dengan Islam sebagaimana sejarah Taj Mahal dan sejarah Petra Yordania. Cat dominannya merah, arsitekturnya datang dari bangunan masa lalu. Orang-orang menyebutnya Istana Alhambra. Sebuah bangunan dalam bentuk istana yang menjadi saksi bisu kebesaran Islam masa lalu di sebuah negeri yang terkenal sulit ditaklukkan, Andalusia di Spanyol. Sama seperti sejarah Machu Picchu yang lokasinya ditemukan di antara rangkaian pegunungan Andes. Istana Alhambra bertempat di Granada, sebuah dataran tinggi ujung tepi pegunungan Sierra Nevada. Walaupun berada di pegunungan, bukan berarti istana ini selalu diselimuti salju sepanjang tahun. Wilayah keberadaan Istana Alhambra beruntung karena menerima pasokan air dari salju abadi Sierra Nevada yang mencair. Daerah sekitar Istana Alhambra tergolong bertanah subur. Ketinggiannya cukup, tidak terlalu tinggi atau rendah. Sangat strategis untuk menempatkan sebuah benteng pertahanan. Yap, bangunan ini bukanlah istana kepresidenan atau istana negara yang megah, melainkan sebuah istana yang berfungsi sebagai benteng untuk melindungi diri para penghuninya. Batu bata yang menyusun tembok bangunan dengan rancang arsitektur megah menjadi simbol terkenalnya Alhambra. Genteng sebagai atap bangunan terbuat dari tanah liat yang menciptakan warna merah serupa. Karena faktor dominasi merah inilah bangunan ini diberi nama Alhambra alias Istana Merah. Meskipun berada di Spanyol, bukan berarti istana ini adalah mutlak disusun dari sejarah setempat. Justru kenyataan menunjukkan bukti bahwa Alhambra adalah peninggalan kekhalifahan Islam, sebuah agama dari Timur Tengah. Islam juga memberi pengaruh besar terhadap banyak peninggalan di Spanyol, selain tentunya yang paling terkenal masih berupa sejarah Ka'bah di Mekah, Saudi Arabia. Istana Alhambra awal pembangunan. Khalifah Nasrid melaksanakan pembangunan awalnya tahun 1250 Masehi. Sebagaimana sejarah Kolosseum, sejarah Taj Mahal, dan beberapa bangunan besar skala dunia, pembangunan Istana Alhambra tidak langsung selesai dalam satu periode kepemimpinan. Ada perjalanan panjang yang melibatkan emosi antar agama dan bangsa yang turut memberi warna pada benteng Istana Alhambra. Dibutuhkan waktu sekira 2,5 abad untuk menyelesaikan bangunan ini. Inilah jejak pungkasan kejayaan Islami di Andalusia. Setelahnya, Ferdinand serta Isabella of Castile beserta prajuritnya berhasil merebut kekuasaannya di tahun 1492 Masehi. Sepeninggal kekuasaan Islam di bumi Spanyol, rakyat dan pemerintah setempat tidak lantas menghancurkan Istana Alhambra sebagai bentuk kebencian. Justru mereka memberi beberapa tambahan berupa bangunan lain selepas Islam meninggalkan bumi Spanyol. Sampai sekarang istana bekas benteng pertahanan ini terus berkembang menjadi objek wisata yang mengundang pemasukan ke kantong pemerintah setempat. Pembangunan tambahan. Turis yang mengunjungi Alhambra bukan hanya datang dari penjuru Spanyol saja, melainkan dari seluruh dunia. Mengingat bangunan ini merupakan bekas peradaban Islam yang pernah besar di bumi mayoritas non-muslim tersebut, jumlah peminat wisatawan terus bertambah. Untuk menunjang kebutuhan para turis, saat ini sudah dibangun banyak restoran, motel, hotel dan perluasan lahan parkir demi kenyamanan bersama. Yang disesalkan dari pembangunan tambahan adalah peletakannya yang terkesan sembarangan. Fasilitas-fasilitas tersebut seakan menyatu dengan kompleks situs, sehingga menutupi situs Alhambra sendiri yang seharusnya ditampilkan seterbuka mungkin agar menjadi titik utama. Kesalahannya juga terletak pada peta petunjuk arah dan keberadaan pemandu yang seakan menjadi keharusan bagi wisatawan jika ingin mengunjungi situs Alhambra dan tidak tersesat. Salah satu bangunan baru yang dibangun untuk melengkapi situs adalah pintu gerbang masuk istana.
Di sana bukan hanya berupa pagar saja, tetapi juga merangkap tempat penjualan tiket, majalah, cenderamata dan buklet tentang sejarah Istana Alhambra. Seharusnya mereka ini diletakkan lebih maju sedikit atau di jajaran tempat fasilitas umum agar tidak mengganggu kenyamanan pengunjung yang ingin mengabadikan foto atau momen dari depan istana. Arsitekturnya. Arsitektur Alhambra tidaklah semewah yang terlihat. Ada banyak pohon cemara menjulang tinggi di sepanjang jalan sehabis melalui gerbang masuk. Pohon-pohon ini tampak berusia tua, menjadi saksi perjalanan kekokohan Alhambra. Ada banyak taman di sekeliling komplek Istana Alhambra. Taman-taman ini dirawat dengan baik oleh pihak yang berwenang. Pohon cemara kipas di dalamnya sengaja dibuat bentuk dinding yang terbuka dengan beberapa lengkung. Bukankah sebuah istana sederhana yang menyejukkan? Masjid yang berada di area Istana Alhambra sekarang ini telah digantikan menjadi gereja, sesuai kepercayaan mayoritas rakyat Spanyol. Ada Istana Charles kelima yang pembangunannya dilaksanakan pada abad ke-16, sama seperti masjid di sana. Bagian benteng ada di atas, sehingga pengunjung harus melewati tangga terlebih dahulu sebelum dapat mengunjungi benteng. Barulah bangunan utama berupa istana ada di pusat. Saat ini komplek Alhambra sudah menjadi museum. Pintu masuk menuju Istana Alhambra telah dirubah. Awalnya pintu masuk harus melalui benteng bagian barat, terus menuju ke halaman taman istana. Raja Charles V lah yang merubahnya menjadi lewat selatan yang bercelah di antara Istana Alhambra dan Istana Charles V sendiri. Dahulunya celah tersebut digunakan sebagai pintu darurat. Orang-orang Spanyol mungkin tidak menghancurkan Istana Alhambra sebagai jejak sejarah Islam di bumi Andalusia. Namun mereka membangun bangunan-bangunan lain di kompleks sana seakan ingin menunjukkan ada kekuasaan yang lebih besar dan dapat menyaingi keberadaan Alhambra. Contohnya selain fasilitas umum adalah keberadaan Istana Charles V. Istana Charles V sengaja dibuat lebih besar dari Istana Alhambra. Bangunannya lebih luas dari luas Alhambra, dan kemegahannya jangan ditanya. Istana Charles V dibuat menempel dengan Istana Alhambra. Seakan Alhambra lah bagian dari Istana Charles. Bagi orang-orang yang kritis, pastinya mereka akan merasa prihatin dengan tata letak situs bersejarah ini yang harus menghadapi perubahan zaman serta pemerintahan. Bagian dalam istana. Desain interior Istana Alhambra terdiri dari banyak ruangan yang dinamis. Ruang-ruang tersebut dibuat menjadi satu kesatuan kuat. Ada banyak jendela dan pintu melengkung yang menyatukan antar ruangan. Ornamen-ornamennya banyak berbentuk geometris dengan bubuhan kaligrafi yang merupakan seni menulis Al-Quran dalam huruf Arab yang bernilai tinggi. Bahan penyusunnya adalah kolom bulat dari alabaster alias marmer putih. Semua bahan ditemukan dalam kondisi utuh. Temboknya disesaki dengan ornamen geometris kreatif pada level 130 cm. Bentuknya dari mozaik keramik dengan delazur warna-warni. Yang masih menjadi misteri dan menggemaskan dari ornamen lainnya terletak pada kaligrafi di dinding Alhambra. Polanya sangat imajinatif, tekstur kaligrafi amat halus. Dan kaligrafi tersebut ternyata bukan sekadar ornamen. Diketahui, tulisan Arab itu isinya, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan La ghaliba illallah, hanya Allah satu-satunya penakluk. Rupanya pasukan Islam dulu sangat menggantungkan usahanya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga setiap dinding bentengnya saja dipenuhi tulisan semacam itu untuk motivasi agar tidak takabur atau sombong. Konon ceritanya dahulu kala pasukan Muslim berhasil menduduki Granada, Spanyol. Pemimpin mereka dijuluki oleh para prajuritnya sebagai Al-Ghalib, sang penakluk. Pemimpin yang kuat dan rendah hati ini menolak pemberian gelar tersebut dengan berkata, Wallah, la ghaliba illallah. Tentu saja semua orang tersentak dan merasa termotivasi dengan sikap beliau ini. Akhirnya ucapannya diabadikan di dinding Alhambra. Kata-kata itu lalu juga menjadi prinsip bagi para penguasa di Granada pada generasi-generasi berikutnya. Dilihat dari seluruh bangunan, Istana Alhambra memiliki bentuk dengan halaman dalam terbuka atau inner court. Ada 2 buah halaman dalam terbuka yang ukurannya cukup besar. Orang-orang menyebutnya Court of Lion yang memiliki cawan-cawan air mancur dengan topangan banyak patung singa. Sementara yang lain bernama Court of Myrtles yang memiliki kolam persegi panjang di tengahnya.
Kolam tersebut diapit banyak tanaman khas taman dan memiliki air mancur mini di ujungnya. Air mancur di sana sudah merasakan kebaikan manajemen air yang sudah ditemukan oleh ilmuwan muslim sejak dulu. Poin utamanya adalah permainan hitung gravitasi yang baik. Air sengaja dialirkan ke halaman terbuka bagian dalam yang kemudian membentuk kolam air mancur. Cara pengalirannya melalui saluran tertutup. Kemudian muncullah mata air di ruangan. Selanjutnya air mengalir lewat saluran kecil menuju kolam di inner court. Begitulah bagan manajemen air sejak era Islam di Andalusia. Kemajuan Islam dahulu memang bukan hanya meninggalkan bangunan saja, namun juga kemajuan ilmu pengetahuan. Dahulu sebelum Islam datang, orang-orang Eropa masih berada di zaman kegelapan akan pengetahuan. Bagi para ilmuwan Islam, pengetahuan dan penemuan mereka didasari oleh cerita-cerita di Quran. Contohnya manajemen air yang terinspirasi oleh ayat Jannatin Tajri min Tahtih al-Anhar, artinya surga yang mengalir di bawahnya sungai. Sementara itu, plafon istana Alhambra terbuat dari kayu jati. Bagian ini pun tak luput dari hiasan berbentuk geometris. Segala ornamen yang ada di istana Alhambra sudah terbukti dibuat secara proporsional menurut skala manusia. Kemudian barulah pengembangannya berasal dari imajinasi dan kreativitas tanpa batas. Istana Alhambra banyak diakui menjadi seni arsitektur klasik kelas atas dunia. Besaran ruangan mungkin tidak membuat gempar. Namun hasil bangunan yang setelah diteliti secara detail, ternyata masih merupakan bangunan monumental sepanjang sejarah. Misteri. Ada misteri yang masih tersimpan di Alhambra. Magnet utamanya justru terletak di misteri yang belum terpecahkan ini. Para sejarawan, arkeolog serta para turis sampai sekarang datang ke Alhambra untuk memecahkan misteri kaligrafi di dindingnya. Tidak ada katalog, prasasti atau kitab yang mendukung pendapat mereka. Sehingga sampai kini orang-orang hanya bisa berspekulasi tanpa dapat mendatangkan bukti otentik. Bukan hanya berupa dua kalimat seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Masih ada kaligrafi berisi lain yang tersebar sepanjang atap dan bangunan Alhambra. Ucapan yang mengakui bahwa penakluk hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memang ditulis ratusan kali di dinding. Jargon ini digunakan pemerintahan dinasti Nasrid semenjak 1238 Masehi hingga 1492 Masehi. Selepas itu ada banyak pesan berupa kata mutiara yang sejarah keberadaan belum dapat ditelisik. Misalkan saja pesan kebahagiaan abadi. Kita hanya dapat menebak mungkin saja orang-orang Islam pada waktu itu berorientasi ke akhirat. Mereka selalu berusaha mencari kebahagiaan abadi dan tidak memprioritaskan kenikmatan dunia. Artinya kebanyakan dari mereka termasuk kaum zuhud, yaitu kaum yang memasukkan segala tindakannya untuk kepentingan akhirat sekalipun ia sedang bekerja di dunia. Pesan lain seakan menjadi motivasi dan cambukan bagi kita. Di antaranya, jangan terlalu banyak bicara, dan kau pun akan pergi dengan damai. Kemudian ada lagi, bersukacitalah dalam hidup karena Allah selalu menolongmu. Kemungkinan para tentara Islam sudah terbiasa mendapatkan pendidikan mental dan pengetahuan sebelum mereka berlatih di medan perang untuk mempertahankan kebesaran agama serta kerajaannya. Demikianlah sekilas pemaparan singkat tentang Istana Alhambra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.